Jadi terus menguatnya indeks dolar itu disebabkan oleh salah satunya tingginya atau agresivitas dari The Fed menaikkan suku bunga acuan. Ya, di sisi lain memang faktor lain adalah ketidakpastian yang masih melingkupi kondisi ekonomi global, sehingga pemilik dana akan cenderung menempatkan dananya instrumen-instrumen yang paling aman, termasuk diantaranya pada instrumen dolar. Baik, Pak Peter, kalau Anda lihat dengan dinamika yang ada saat ini, apakah rupiah masih berpotensi untuk kembali melemah, bahkan mungkin menyentuh 15.700 dalam waktu dekat ini? Dengan asumsi ya BI akan merespons kenaikan suku bunga acuan The Fed, rupiah saya kira kalaupun mengalami pelemahan itu tidak akan terus-menerus, ya akan bersifat temporer. Bank Indonesia selain akan mengamankan dengan menaikkan suku bunga, ya, juga akan melakukan intervensi, ya, agar supaya volatility dari rupiah itu tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu lebar. Saya perkirakan tetapi akan terjaga, tidak akan terlalu melemah. Baik, tapi sebenarnya kalau kita berkaca pada inflasi Amerika Serikat ini kan sebenarnya sudah mulai melandai juga begitu, dan perekonomiannya juga diproyeksi akan membaik di kuartal 4 2022 ini. Anda lihat apakah ini akan mempengaruhi agresivitas The Fed? Tentu saja The Fed tidak akan terus-menerus menaikkan suku bunga, ya. The Fed juga harus mempertimbangkan bagaimana segera mengakhiri melambatnya perekonomian Amerika, ya. Diperkirakan sampai akhir tahun ini The Fed masih akan menaikkan suku bunga, tetapi ada peluang The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneter mereka, yang guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika, mengakhiri resesi. Sebenarnya tidak perlu khawatir dengan kenaikan suku bunga acuannya The Fed, karena itu akan Kalau berakhir. kita melihat keagresivitasan The Fed terhadap menaikkan suku bunga acuan, Anda melihat apakah bank sentral negara maju lainnya juga harus mengimbangi keputusan The Fed tersebut? Ya, nah sekarang ini karena pelemahan rupiah atau pelemahan uang global terhadap dolar itu lebih disebabkan oleh agresivitas dari The Fed menaikkan suku bunga acuan. Dan ini untuk masing-masing negara yang memang kondisinya pasti berbeda-beda, tapi mereka juga harus menjaga keseimbangan mata uang mereka di dalam negeri, sehingga masing-masing negara juga melakukan penyesuaian suku bunga acuan, mengimbangi kenaikan suku bunga acuannya The Fed. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, mata uang interest rate atau suku bunga di global itu secara bersama-sama mengalami kenaikan dan juga menyebabkan perlambatan ekonomi secara global. Baik, kalau tadi Anda lihat meskipun rupiah melemah, ini juga pelemahannya tidak akan terlalu signifikan, tapi banyak juga para ekonom dan analis yang memproyeksi kalau di tahun depan ini rupiah bisa menyentuh level 16.000 per $1 AS begitu, dan sekarang kita lihat ini sudah 15.675 begitu, sudah mau menuju 15.700. Apakah level 16.000 ini bisa terjadi lebih cepat mungkin di akhir tahun nanti? Saya meyakini rupiah tidak akan menembus 16.000. Karena sekali lagi Bank Indonesia juga tidak akan membiarkan rupiah terlalu bervolatility yang terlalu besar, ya. Akan dijaga rupiah akan pada range, ya, yang masih akan cukup mendukung perekonomian domestik kita, ya. Jadi perkiraan saya akan bergerak masih akan antara 15.500 sampai 15.900 di kisaran itu, dan Bank Indonesia akan menggunakan semua instrumennya untuk menjaga rupiah tersebut. Tapi
kalau kita lihat dana asing yang keluar di SBN ini juga sudah mencapai 227,6 triliun dalam 3 kuartal terakhir begitu, dan ada potensi juga kalau outflow ini masih akan terus tinggi begitu seiring juga dengan The Fed yang akan masih agresif. Anda lihat instrumen apa yang mungkin bisa digunakan Bank Indonesia juga untuk menjaga capital outflow dari Indonesia? Kalau kita lihat pergerakan rupiah sejauh ini, ya, rupiah secara bertahap mengalami pelemahan yang menuju ke 16.000, ya. Tetapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, bagi kita bisa juga merasakan bagaimana Bank Indonesia terus berada di pasar agar supaya pelemahan rupiah itu tidak terlalu besar, ya. Karena Bank Indonesia juga tidak akan all out secara keseluruhan yang akan menghabiskan cadangan devisanya, ya. Karena Bank Indonesia juga meyakini sepanjang masih ada ekspektasi bahwasanya The Fed akan menaikkan suku bunga, sejauh itu juga tekanan pelemahan rupiah itu masih tetap akan ada. Jadi akan percuma kalau Bank Indonesia all out melakukan intervensi untuk memperkuat rupiah. Jadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih untuk menjaga volatility-nya